Semuanya, terkhusus buat teman-teman yang saat ini sedang ambil perkuliahan di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kali ini saya ingin berbagi video untuk Anda, video pengajaran. Judulnya adalah anak berkebutuhan khusus. Kategori anak berkebutuhan khusus yang bisa masuk dalam sekolah inklusi. Jadi nantinya Anda yang saat ini mengambil sarjana pendidikan, Anda harus siap untuk mengajar di sekolah inklusi atau mungkin homeschooling. Nah, kalian juga akan bertemu dengan teman-teman atau adik-adik murid kalian yang berkebutuhan khusus, atau nantinya akan saya singkat menjadi ABK, anak berkebutuhan khusus. Siapa saja yang bisa masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus atau ABK? Yang pertama adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan anak yang kesulitan bersosialisasi. Istilah lain dari ABK adalah anak luar biasa dan anak cacat. Nah, saya yakin kelak Anda semua mahasiswa yang tercinta yang ada di sini itu rasa senang dengan pekerjaannya dan tentu akan siap untuk mengajar di sekolah-sekolah hebat yang ditunjuk pemerintah sebagai sekolah inklusi. Mari kita kenali dulu sekolah inklusi itu seperti apa dan apa kelebihannya. Sekolah inklusi adalah sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Di sekolah ini, baik anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapat pendidikan yang serupa. Selama ini, sebagian orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus seringkali menyekolahkan anaknya di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Kita kenal sebagai SLB. Hal ini karena metode pembelajaran di SLB memang dirancang dan disesuaikan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Namun seringkali SLB ini tidak ada di daerah-daerah terpencil, tidak ada di daerah-daerah yang sulit terjangkau, sehingga seringkali mereka tidak sekolah. Saudaraku yang terkasih, saat ini SLB bukanlah satu-satunya pilihan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dan pelajaran yang sesuai. Anak berkebutuhan khusus juga bisa menerima pendidikan di sekolah inklusi. Di SD, SMP, SMA negeri biasa, anak-anak yang normal bersekolah, ABK juga bisa bersekolah di sana. Apa itu sekolah inklusi? Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak ABK dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak reguler yang lain. Namun anak ABK tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Apa sih manfaat sekolah inklusi?
Dengan bersekolah di sekolah inklusi, anak ABK atau anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan beberapa manfaat. Misalnya, hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik yang lainnya di kelas. Berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Dorongan untuk percaya diri yang lebih tinggi, kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya. Di sekolah inklusi, ABK akan dididik bersama dengan anak-anak yang lain yang tidak memiliki keterbatasan yang serupa. Di kelas tersebut, para siswa bisa terlatih dan terdidik untuk dapat saling menghargai, saling menghormati, dan menerima satu sama yang lain dengan penuh empati. Beberapa tantangan yang dihadapi sekolah inklusi, yaitu adanya pendidikan inklusif dapat menjadi alternatif bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Namun tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah. Hingga kini sekolah inklusi masih terbatas jumlahnya dan tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mungkin menjadi tantangan bagi orang tua dan anak yang berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan yang memadai. Selain itu, masih banyak pula sekolah inklusi yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif karena berbagai hambatan dan tantangan. Misalnya, minimnya jumlah tenaga pengajar atau staf guru pendamping khusus. Yang kedua, tidak semua guru dan staf di sekolah memahami cara mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kemungkinan adanya penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berikutnya, fasilitas yang belum memadai, misalnya terbatasnya buku atau keperluan pembelajaran yang lain yang menggunakan huruf Braille untuk siswa tunanetra. Yang terakhir adalah risiko bullying atau perundungan dari siswa reguler terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi mungkin bisa menjadi pilihan yang baik bagi ABK agar bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, berkembang dengan baik terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, jangan lupa untuk tetap mendampingi anak belajar di dalam rumah. Selanjutnya kita akan mengenal anak berkebutuhan khusus yang sering ada di dalam sekolah inklusi, meliputi anak-anak yang mengalami gangguan tingkah laku, gangguan spektrum autisme. Mungkin saya kemarin sudah membahas tentang autisme, Anda bisa membuka kembali YouTube-nya. Keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar yang akan kita kupas di YouTube berikutnya. Namun perlu dipahami bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukanlah penyakit menular, melainkan dipicu oleh beragam faktor, misalnya keturunan atau cacat lahir. Faktor orang tua juga mempengaruhi, jadi hati-hati bagi mereka yang melahirkan di bawah usia 20 tahun, karena saat itulah rahim kita belum siap. Yang kedua adalah mereka yang melahirkan di atas 40 tahun, di mana kondisi hormon, kondisi-kondisi di dalam tubuh, metabolisme sudah mulai banyak sekali mengalami penurunan. Sehingga anak-anak yang dilahirkan pun cenderung mengalami
atau menjadi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana guru atau orang tua untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Yang pertama, Anda harus sering memberikan motivasi. Sebagian besar anak-anak yang berkebutuhan khusus kerap merasa cemas dan frustasi, saudara, saat ingin melakukan sesuatu karena menyadari akan keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, guru, orang tua, pendamping perlu selalu memotivasi dan membantu mereka untuk mengatasi kekurangan dan mencapai potensinya. Yang kedua adalah memasukkan anak ke sekolah yang tepat. Pilihannya ada dua selain SLB, sekolah inklusi dan homeschooling. Jadi Anda sebagai seorang guru, Anda harus juga mumpuni untuk mengajar ABK ini di rumah dalam bentuk homeschooling. Selain itu, Anda juga harus memiliki keterampilan yang mumpuni untuk menjadi seorang pengajar yang ada di sekolah inklusi. Anda harus memiliki kesabaran lebih karena Anda bertanggung jawab untuk mendukung dan memaksimalkan potensi ABK dan bekerja sama dengan orang tua atau pendamping supaya anak-anak ABK ini akan menjadi anak-anak yang bisa maksimal potensinya. Saudaraku, sebagai calon guru, Anda harus mengajarkan makna kehidupan. Karena terkadang anak-anak berkebutuhan khusus tidak semangat saat belajar karena takut salah dan tidak memahami pentingnya aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penting bagi guru, orang tua untuk mengajarkan dan memberitahu anak berkebutuhan khusus tersebut tentang makna kehidupan. Contohnya, mungkin kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bukanlah sesuatu yang memalukan. Bukanlah sesuatu yang membuat segalanya tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kegagalan adalah sesuatu yang bisa menjadi ilmu yang akan bermanfaat buat kehidupan nantinya. Sebagai seorang guru, Anda pun juga harus aktif dalam komunitas yang terkait dengan ABK. Sama dengan orang tua. Justru di sini seorang guru mengasuh banyak ABK di kelasnya. Kalau orang tua mungkin hanya satu ABK, tapi guru bisa lebih dari 5, mungkin 10, mungkin 20 ABK. Bahkan untuk SLB, semua siswanya adalah anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya bisa jadi puluhan atau ratusan. Bergabung dengan orang tua atau orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus bisa membawa dampak positif, bukan hanya buat seorang guru tapi juga buat seorang. Kemudian dampak positif ini dirasakan pula oleh keluarga ya, dan pendamping bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang lain, berbagi pengalaman, tips dan trik, sehingga bisa membuat orang lain merasa ikut belajar bagaimana cara menangani berbagai masalah yang terkait dengan ABK. Nah, saudaraku yang terkasih, belajar menjadi sabar bukanlah sesuatu yang berat karena bisa dilakukan. Sabar menghadapi ABK adalah bukti keberhasilan Anda menjadi seorang guru di kemudian hari. Salam sukses. Tuhan memberkati.